Oke, welcome semuanya di MMU bulan Januari di tahun 2024, MMU pertama di tahun 2024. MMU kali ini gue bilang di tahun 2024 kita akan mulai ada JUC Talks lagi. Jadi nanti habis kelas MMU, after itu ada kelas apa mengenai JUC Talks ya. Jadi kita hari ini belajar tentang trendline. Tapi sebelum itu kita masuk dulu bagaimana review perkembangan di bulan Januari, lalu nanti bagaimana di Februari ya. Nah, buat kalian yang baru, nanti kalian bisa follow Instagram dan subscribe YouTube-nya. Buat yang baru juga belum join ke CUC, kalian bisa join dengan kode AO208 untuk bisa masuk ke kelas ini. Oke, pergerakan di bulan Januari. Kalian bisa lihat ini 11 hari. Bentar, lupa buat pulpen. ISG ada 11 hari hijau dan 11 hari merah dengan overall dalam satu bulan terakhir itu justru minus ya 0,85. Jadi Januari tahun 2024 ini rada sedikit berbeda dengan Januari di tahun-tahun sebelumnya di mana biasanya Januari itu hijau. Nah, kali ini Januarinya justru merah ya. Kalian bisa lihat ini startnya di Januari tanggal 2-nya di sini. Lalu close-nya di akhir bulan itu hari ini di sini. Jadi ISG turun gitu. Ya, walaupun kelihatannya 11 hari hijau, 11 hari merah secara rasio 1:1 ya, sama 50-50%, tapi penurunnya lebih dalam gitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ISG sendiri geraknya memang lebih dalam daripada indeks itu sendiri. Kalian bisa lihat di sini ISG turun sampai sini. Nah, indeks sendiri kayak LQ45 ini masih di atas kok sebenarnya gitu. Lalu IDX 100 masih di atas. Artinya apa? Artinya kalau kalian mau lebih safe investasi di saham atau tradingnya mau lebih safe, maka pilihan untuk LQ45 lebih banyak atau Kompas 100 lebih banyak. Makanya gue bilang ISG mungkin akan turun, tapi beberapa emiten-emiten di LQ45 atau Kompas 100 harusnya akan cenderung lebih mudah untuk naik. Tahun ini harusnya akan jadi tahunnya LQ45 atau Kompas 100. Ya, jangan kalian fokus ke ISG. Gak peduli lah ISG mau naik, mau merah gitu ya. Kalau sahamnya kalian pegang juga nggak naik kan percuma. Ya, jadi di grafik ini dalam satu bulan pertama, Januari, ini mulai kelihatan ya. LQ45 itu grafiknya berada di atas composite. Begitu juga dengan Kompas 100. Tapi Kompas 100 mungkin karena 100 emiten rada banyak juga, mungkin nggak terlalu jauh gitu. Tapi kalau LQ45 rada jauh. Cuma ya sekarang gue sesalin PTMP masuk ke LQ45 rada ah, jadi nggak terlalu menarik ya sebenarnya. Cuma ya kalian mengerti lah, LQ45 itu sebenarnya ada 20 emiten, ya 20 perusahaan yang selalu stay berada di area LQ45. Jadi benar-benar big caps-nya. Mungkin di area 35 sampai 45 itu sering berubah, tapi di area 1 sampai 20 harusnya ya kita tahu, pasti semua orang tahu 20 perusahaan terbesar di LQ45 gitu. Jadi ya udah jangan nggak usah main ke yang aneh-aneh, fokus ke LQ45, banyak LQ45 yang murah saat ini. Ya, jadi ya cenderung lebih safe lah ya. Mungkin oke, trading oke, nggak ada masalah gitu. Cuma tujuan kita kan buat naikin aset gitu ya, buat naikin uang. So, milih emiten-emitennya udah jelas kok mana emiten-emiten murah gitu ya. Jadi yang penting itu aset kita bertumbuh. Yang penting itu kita tambah lama tambah kaya, bukan masalah cepet-cepetan gitu. Hari ini kalian dapat saham ARA, besoknya dibanting ARB juga impas juga kan gitu. Oke, untuk bulan depan, yang cukup menarik adalah ini meja IPO ya. Biasa, ini meja IPO. Nah, mungkin di Februari kalian bisa ngejar BCTM. Ini BCTM mau RPS tahunan. Biasanya yield-nya itu sekitar 7%. So, habis pengumuman RUPS, mungkin BCTM bisa mengalami kenaikan, ya, mumpung ini akhir, nanti kan tanggal 1 ya, 1 Kamis sorry, di sini, tanggal 1 Kamis di sini, besok masih ada 1, 2, 3, 4, 5 hari sebelum RUPS, jadi harusnya masih cukup menarik untuk bisa dikejar. Coba deh gue lihat BCTM udah naik belum? BCTM. Belum kok, BCTM masih di situ-situ doang. Jadi mungkin kalau kalian mau spekulasi RUPS-nya, ya BCTM masih cukup menarik. Area 600-an murah. Biasanya sih after RUPS itu ya ngejar ke 750, 800 biasanya bermain di area itu. Lalu ini ada Pegio RUPS luar biasa. Ya, terus ada yang menarik ini ada ini Toto gue belum hapus. Ini Toto bulan lalu.
Lalu yang menarik lagi di minggu depannya ada PJAA nih, BEX ada RUPS luar biasa, kita tahu nih BEX di 50, nggak tahu mau ngapain ya. Ya kita lihat aja, pantau kalau ada pergerakan mungkin di area 55 bertahan, nah itu bisa jadi pertimbangan karena ada RUPS di Februari. Lalu WiFi ini ada RUPS luar biasa, eh, kita lihat apa yang mau dibahas gitu ya. Mungkin sekalian mau dibarengin sama tahunan juga nih yang luar biasa mungkin sih sekalian bahas RUPS tahunan mungkin. Soalnya udah tahun baru ya gitu. Jadi ya kita lihat apakah ada dividen, apa ada pengumuman tertentu gitu ya. Jadi di bulan Februari belum terlalu banyak, biasanya itu rame itu nanti di bulan Maret April. Karena pembagian dividen mulai rame gitu ya, terus mulai bahas laporan keuangan tahunan yang di tahun 2023 gitu. Nah, itu nanti baru seru tuh buat tektok-tektok pilihan saham-saham yang mau bagi dividen gede. Nah, di sini aku mau nunjukin kalau sebenarnya trading nggak ada masalah gitu loh. Cuma ya pilihannya jadi lebih susah gitu. Dan kalau nggak berani pindah atau nggak berani ngikutin ke yang lagi naik ya kalian nggak bakal dapet apa-apa. Tapi kalau ditanya, kok market itu susah nggak ya? Ya susah buat yang denial, susah buat yang nggak mau belajar untuk tahu, oh ini lagi naik, oh ini masih aman, oh ini udah patah tren gitu ya. Itu pasti akan susah, tapi kalau selama kalian tahu, oh ini trennya masih bagus, kalian masih berani beli gitu ya, berani ngejar gitu dengan catatan trennya kalian bisa lihat gitu ya, maka harusnya akan cenderung cukup oke gitu. Ini kalau kalian perhatikan ya, di grup itu mungkin hampir tiap hari ada yang ngomongin tentang BRIS. BRIS naik, BRIS naik, BRIS naik. Ini dalam 1 bulan naiknya udah mau 30% gitu. Acas yang dibilang lambat-lambat pun kalau kita tarik dalam 1 bulan terakhir pun masih 18% gitu ya. Excel masih 13%-an gitu. Nah, ICBP yang diam-diam memang ini nggak ke notice gitu ya, diam-diam juga udah naik 10%-an dalam 10 bulan terakhir, dalam 1 bulan terakhir gitu. Terutama ya banking yang kinerjanya bagus nih 9%, 7%, Akra juga masih sekitaran 7%, Medco gitu-gitu juga masih 6% gitu ya. ITMG memang gue nggak menarik kalau sama call gitu, BTN juga masih sekitaran itu. Itu mungkin yang nggak ada di tabel ada Mandiri, BNI ini nggak ada di tabel. ICBP ini nggak ada di tabel, tapi sisanya ada di tabel gitu. Dan kalian tahu pangkatnya kayak Beris itu pangkatnya tinggi gitu ya. Excel pangkat tinggi ya? Belum enggak ya kayaknya. Terus X Hardware juga kayaknya pangkatnya lumayan gitu. Akra juga tinggi gitu ya. Terus BTN juga kalau nggak salah pangkat 2 atau pangkat 1 gitu. Nah, memang kalau milihnya salah ya turunnya juga dalam gitu. Contoh kayak BRPT. BRPT memang 1 bulan terakhir ya turun 21% ya. Ya kan memang kemarin udah sempet di 1.900 ya nggak salah. Lalu kan kita keluar di 1.700 lalu sisanya masuk buat eh, nakar. Ini udah dasar belum? Oh, dia masih break turun lagi. Ya udah exit gitu loh. Karena memang tujuannya buat ngetes ini tuh dasar belum. Nah, kayak sekarang BRPT. Oke, di area 1.000-an ini kan kita ngetes nih. Ini dasar belum? Kalau ternyata dia break lagi nanti di bawah 1.000-nya, atau kan ada area cut loss-nya kan, ada area support bintangnya kan. Ya udah ketika dia break lagi support bintangnya, ya keluar. Kenapa? Karena bisa turun lagi makin dalam gitu. Jadi kalian harus tahu entry ketika saham itu lagi downtrend sama entry ketika saham itu lagi uptrend gitu. Ya ketika entry saham lagi downtrend, kita harus benar-benar ketat. Oke, dia bikin new low, ya exit gitu. Contoh kayak ASA yang barusan gua ajakin gitu ya. Itu kan kelihatannya oh ini kelihatannya kita lihat ini kayak sepertinya udah mau bottom gitu. Ya udah masuk. Tapi ketika dia nanti bikin new low, ya udah exit gitu. Jadi itu nakar emiten yang lagi downtrend. Kenapa? Karena kalau dapat area bawah, ya contoh BRPT dalam 1 hari ini kan naik 4% gitu. Jadi kalau memang dapat area bawah, dasarnya ya lumayan gitu. Contoh kayak Harum. Ini kalau dapat 1 minggu, ya mulai membalikan arah nih 2% dalam 1 minggu nih. Jadi gue ngeliat, oke Harum ini ada kesempatan nih, bisa jadi harganya bisa balik. Walaupun dalam 1 bulan ini turunnya udah 13%. Tapi kita tahu dalam 1 bulan terakhir dia turunnya udah dalam. LQ45 di atas 10%, yaitu kita bisa kategori ini cukup dalam. Makanya kita harus ngeceknya contoh Unilever kemarin ada di tabel. Oke, kita ngetes nih, apakah ini udah bottomnya Unilever belum? Kita masuk gitu ya. Nah, ternyata oh bikin close-nya new low. Ya udah exit gitu.
Itu memang adalah resiko yang harus kita terima. Kenapa? Karena kalau kita beneran dapat, "Oke, gue dapet nih Unilever di area bottom," terus dia mantul, naik, mulai jadi uptrend, maka kalian dapat area dari bawah, ya bisa naik apa, bisa cuannya tuh gede banget, gitu. Cuma ya itu, harus disiplinnya itu. Ya, contoh kayak kemarin Inco gitu ya, oke 4.100 area bottom gitu, ya udah ngetes, masuk Inco, oh ternyata di-close di bawah 4.100, ya udah exit. Kenapa? Ya karena udah bikin new low, sekarang harganya udah 3870 gitu. Mungkin nggak kok kita ngetes lagi, Inco masuk lagi? Mungkin, tapi nanti gua akan ngelihat dulu, akan nyoba ngelihat mana dasarnya untuk mulai spekulasi bawah lagi, karena nggak mungkin kan gua exit 4.100 gitu ya, terus, mungkin cut loss-nya di 4.050 atau 4.060 gitu, terus, di 4.000 gua masuk lagi gitu, kan terlalu dekat gitu. Jadi, harus ada area-area tertentu kelihatannya, "Oh ini, area support nih, gue coba tes masuk," gitu. Karena, kalau dapet pas di area bottom-nya ya lumayan, contoh kayak Antam nih kemarin, 1.530. Oke nih, kelihatannya buat masuk gitu. Kenapa? Karena dalam 1 minggu nih mulai naik nih, ada ijo nih gitu. Artinya ya kelihatan ini mulai ada kelihatan dasarnya. Gitu. Karena kalau kita bisa dapat dasarnya, terus dia naik, oh ternyata Antam dengan harga emas naik gitu ya, ini kan The Fed, nanti pagi bakal ngumumin suku bunganya kemungkinan besar di-hold. Nah, emas mungkin akan naik, ya mungkin Antam akan naik lagi gitu. Tapi kalaupun mau tektok, ya udah silahkan juga, nggak ada masalah. Oh kok gue dapat dasar nih, tadi, Antam naik ke 1.600, gue take profit dulu, karena masih belum pasti, karena dia masih dalam fase downtrend. Nggak ada masalah, gitu. Paling resikonya adalah ketinggalan ketika dia naik. Tapi ketika ketinggalan ketika dia naik, bisa dikejar nggak? Bisa dikejar, bisa masuk lagi, gitu. Tapi kalau dia, balik lagi ke bawah, ya mungkin oke di 1.530 sampai 1.550 area entry lagi, bisa masuk lagi, ya udah bisa, gitu loh. Makanya, kalau mau trade ya harus benar-benar ngelihat ini tuh trennya kemana. Makanya nanti di kelas akan gue jelasin tentang gimana cara ngelihat tren supaya tahu gampangnya tuh seperti apa. Nah, kita masuk ke sektor. Sektor kalian bisa lihat ini, bulan lalu teknologi itu masih di bawah, sekarang juga kelihatannya masih di bawah, belum ada pergerakan, belum ada pantulan gitu ya. Mungkin ya Goto ini kelihatan 2 hari ini naik gitu ya, ya ini Goto ada pantulan sih gitu, tapi belum bisa dibilang teknologi itu masuk ke area uptrend, kan dia kalau uptrend mungkin dia ada koreksi dulu nanti bikin new high lagi gitu, ya. Sekarang baru udah turun, mantul, gua nggak tahu nih apakah turun lagi lebih dalam atau dia turun bentar terus naik lagi lebih tinggi, gitu. Transportasi and logistik, kalian bisa lihat di sini masih turun. Kemarin sempat kelihatannya mau naik, tapi habis itu di sini di-break, turun lagi nih. Turun, naik dikit, turun lebih dalam, naik dikit, nah ini nggak turun lebih dalam, gitu. Cuma ya logistik sendiri, transportasi logistik sendiri, saham-sahamnya yang gede paling cuma SMDR gitu ya. Ya Bird oke lah ya, ini Bird juga udah turun cukup dalam, ya mungkin kalau mau spekulasi, spekulasi, Bluebird ini boleh nih cukup menarik karena areanya juga udah area bottom kan. Consumer cyclicals ini juga ngedrop ya dalam. Ini juga masih lanjut turun. Jadi masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Makanya kayak Indofood, Unilever, terus Cepin, Java, Gudang Garam, HMSP gitu. Ini belum ada kelihatan pantulan gitu. Memang kelihatannya oh ICBP hari ini kenceng nih naik, tapi kan hari ini mungkin lebih kepada rebalancing index kali ya. Gitu karena ada yang masuk ke indeks makanya di IEP dia naik gitu. Tapi kalau secara tren ini kalian bisa lihat consumers itu masih belum menarik sama sekali, gitu. Ya, sampai nanti mungkin ya ada pembalikan arah, mulai mantul ke atas begini, barulah, oke kita masuk. Kalau kalian lihat di tabel juga kan kelihatan, dari awal teknologi ini masih di tabel downtrend, transportasi logistik masih di tabel downtrend, consumer non cyclicals ini udah lama banget di tabel downtrend. Nah, yang di tabel uptrend itu ini consumer cyclicals. Jadi kalau kalian mau beli, better consumer cyclicals gitu ya. Ada film yang sekarang udah 6.000, ada Ice Hardware yang masih kuat di atas. Even MAPI hari ini merah, tapi sebenarnya secara tren masih naik. Ini Gajah Tunggal juga mulai naik lagi gitu ya. At least udah kuat di 10.40-nya gitu. MPMX juga kuat di 1.000-nya gitu.
ini MAPA juga masih cukup oke gitu ya. Jadi, kalau kalian mau trade, ya trade-lah saham-saham yang lagi fase uptrend nih. Di sini bulan lalu sebenarnya udah mulai kelihatan, memang dia turun lebih dalam daripada ISG, tapi secara tren ini udah mulai naik, gitu loh. Nah, terus dilanjutin di bulan Februari, ini udah ISG-nya turun, dia bertahan di area atas, gitu. Jadi sekarang emiten-emiten consumer cyclicals adalah emiten yang cukup aman. Bisa jadi ISG-nya merah, dia tetap hijau, ya. Nah, next, industrial. Industrial di bulan lalu juga sama, ini mulai ada fase uptrend gitu. Nah, ini masih lanjut uptrend, tapi di sini dia udah turun gitu ya. Ini break nih di sini, break supportnya. Akhirnya dia ngelewatin ISG, di bawah ISG gitu. Tapi kalian perhatikan, sampai di sini, nah ini bottom lagi nih. Ini koreksi, nggak bikin new low, terus mulai naik lagi. Nah, bisa jadi buat kalian yang mau spekulasi, ya mumpung ini di bottom ya, contoh kayak yang tadi transportasi ini, ya bisa jadi kalian bisa spekulasi untuk di industrial. Mudah-mudahan ini beneran bottom. Tapi kalau sektornya break lagi, ya exit gitu. Contoh, ini kan bottom ya. Bottomnya itu artinya ya saham-saham seperti Astra, United Tractor ini berada pada area-area yang cukup bawah gitu. Dimana kalau mereka break new low ya kalian exit. Tandanya sektornya berarti akan nge-break ke bawah lagi. Gitu. Cuma ini worth it untuk diperhatikan karena ini turunnya kemarin cukup dalam nih. Gitu. Dan ini kelihatan tidak membuat new low dan sedang berusaha untuk kembali naik lagi gitu. Ya. Ya, kalau industrial sih cuma ada dua ya yang gede, Asri sama United Tractor. Mungkin Mark ada di tabel gitu ya, tapi ya barangnya nggak terlalu gede, cuma ya secara tren kan cukup bagus. Kalau barang-barang yang di luar perusahaan-perusahaan gede ya mungkin itu agak sedikit berbeda pergerakannya dengan yang sektoral gitu. Bisa jadi sektoralnya merah, tapi dia bisa naik sendiri gitu. Next, properti. Properti secara tren di bulan lalu juga kelihatannya cukup bagus. Nah, ini dilanjutin sampai di sini. Setelah itu jelek nih, turun, naik dikit, turun lebih dalam. Ini sudah di break. Ya. Nah, di sini sebenarnya di pertengahan Januari kemarin properti itu sudah eh, turun lagi, masuk ke area downtrend lagi gitu. Makanya kalau kalian perhatikan kok CTRA nggak naik-naik, SMRA nggak naik-naik, BSD nggak naik-naik gitu ya. Jadi better nunggu dulu sampai nanti ini kan lagi naik, turun. Nah, ini bisa nggak break new high? Kalau ini bisa break new high, barulah hajar lagi emiten propertinya. Tapi kalau sekarang belum menarik. Finansial ini bulan lalu uptrend, ya kalian bisa lihat ini bulan lalu uptrend, lalu dilanjutin sama bulan ini uptrend, ya. Nah, ini sedang berada pada fase sideways-nya. Apakah ini dia lagi berusaha naik terus dia nge-break lagi ke bawah, masuk ke fase downtrend, atau masih bertahan ke atas? Finansial sekarang yang masih mendominasi ya tetap ya big banks, BRI, BCA, Mandiri, BNI, BRIS, even Arto gitu, Bevin, BBTN. Ini kalian bisa lihat nih, emiten-emiten ini cukup stabil di saat ini gitu. Dengan ISG yang cenderung kurang oke, finansial masih cenderung cukup oke gitu. Energi, energi juga ini fasenya udah masuk ke area downtrend. Nah, ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah. So, cuan gitu. Terus ada ini Akra mungkin masih ya energi ini sih gara-gara cuannya sih gitu. Cuannya turun ARB ya pasti akan ngefek ke sektor energinya gitu. Tapi kalau kita perhatikan yang lain ya sebenarnya ADMR-nya masih cukup bagus gitu ya, Akranya masih cukup bagus, Pegas hari ini naik lumayan, Adaro juga bertahan di area 2000-an gitu ya. Eh, Overall sih masih cukup oke gitu sebenarnya energi. Cuma ya efek dari cuannya aja nih. Jadi energi rada bias karena ada satu emiten yang geraknya beda sendiri dan market capitalnya gede. Kemarin kan yang ngerek sektor energinya. Healthcare. Healthcare sebenarnya kalian bisa lihat ini area bottom, ini area peak-nya. Ya, sementara bermain pada area ini. Nah, mungkin yang gede-gede ya di situ. Jadi KLBF kalau nanti sektornya di dekat-dekat sini kalian bisa spekulasi gitu. Ada Mika gitu. Terus PRDA ya.
Mungkin Srats ini rada beda nih karena dia, barangnya kecil kan, nggak terlalu gede. Jadi pergerakannya lebih, liar gitu. Terus RSCA juga sama, ya, sama Suri. Ini lagi rame nih barang-barang kecil di healthcare. Gue nggak ngerti ada apa, cuma kalau kalian, eee, jagain intraday tiap hari, main barang kecil di healthcare kayaknya masih cukup menarik lah. Toh juga sektornya udah mulai kelihatan sideways di sini. Infra. Infra di sini kalian bisa lihat ya, ini udah di-break lagi ke bawah, ya. Ini fase downtrend, ditembusin ke bawah lagi di sini, dan kalian bisa lihat ini Telkom dari kemarin bolak-balik belum bikin new high ya. Yang bagus baru Jasa Marga sendiri. Pegio juga kemarin cuma karena isu LQ ya, apa ya, LQ45. Terus Tower juga kemarin turun dibanting juga. Brand juga kalau kita lihat pelan-pelan mulai turun gitu. MTEL juga masih belum kemana-mana. Excel doang ya yang dominasi cukup bagus, sama ISAT juga masih stuck di situ, tebiknya turun gitu. Jadi kalau kalian mau bermain infrastruktur ya dua ini aja nih, Jasa Marga sama Excel. Gue sih lebih seneng Jasa Marga nih. Akhirnya dia bisa ke 5.000 ya. Ini mungkin bisa lanjut uptrend lagi nih Jasa Marga. Di antara infrastruktur yang turun begini, Jasa Marganya masih bisa break ke atas, itu merupakan hal yang cukup menarik sebenarnya. Biasanya kalau ada emiten gede bergerak beda sendiri dari sektornya, biasanya cukup menarik. Contoh kayak brand, waktu waktu infrastruktur yang lain tuh pada jelek, brand naik sendiri gitu ya. Nah, itu brandnya menarik. Terus waktu energinya pada nggak kemana-mana, cuannya gerak sendiri gitu. Ya. Nah, terakhir basic material. Basic material rada susah ya, karena ini ada banyak emiten yang geraknya liar. Kayak TPIA, Aman gitu. Kalian bisa lihat di sini, Aman sih masih cukup stabil ya. Secara tren dia masih cukup bagus, masih bertahan. Tapi kalau TPIA rada rada liar sih, rada volatil. Bisa jadi hari ini naik banyak, besok turun banyak. Jadi kalau kalian bermain TPIA ya kalian harus siap-siap. Tuh, gue sengaja nggak mau masukin TPIA ke tabel. BRPT ya, gue ngerasa area 1.000 merupakan area yang cukup menarik lah BRPT. Makanya buat di spekulasi di area-area 1.000 ini masih cukup menarik. Terus MDKA mulai naik ya karena harga emasnya naik, terus The Fed mungkin malam ini bakal naik lagi harga emasnya, mungkin emas-emasan masih cukup menarik belakangan gitu. Nah, yang jadi perhatian sih INKP sama TKIM sih. Ini gue lagi nunggu kapan ngetes area bottomnya. Karena ini juga turunnya udah cukup dalam, cukup menarik sebenarnya di bawah 8.000-nya INKP. Ya, at least resikonya nggak terlalu gede lah. Kalau dia ngebreak kan tinggal exit gitu. MBMA cuma nunggu isu doang, kalau nggak ada isu nggak gerak. ESA juga gue nggak menarik, dari kemarin-kemarin banyak orang yang bahas, gue sih nggak menarik ngeliat ESA. Lalu ada pesap, pesap ya Mas ya, Mas masih masih bisa ngikut gitu. Terus sebenarnya pesap itu ada di tabel stock school, nggak ada di tabel eh, apa, group trader, karena menurutku pergerakannya cukup volatil dan nggak terlalu gede kan. Jadi gue nggak berani masukin ke grup trader. Tapi pesap itu udah berapa lama di grup stock school? Harusnya sih ada. SMGR ya nggak kemana-mana ya, sama INTP. Nah, overall di bulan ini yang menjadi penopang IISG itu cyclical dan finance. Sisanya yang lain sih rada berdarah ya, yang turun paling dalam nih. Sorry, ada energi. Oh iya, ada energi nih. Energi positif, properti positif. Hmm, bentar, salah nggak? Ntar gue coba cross check. Hmm, salah sih mestinya. Ntar, angka yang benar dari awal Januari. Ntar gue ganti dulu dah.
Nah ini kalau bisa lihat ya, yang jadi penggerak paling tinggi itu nih di cyclicals dan finance gitu. Sisanya yang lain merah. Penurunan paling dalam itu ada di tekno, lalu yang kedua itu ada di transportasi, lalu lanjut ke infra, baru masuk ke IDX Basic. Jadi ya kayak kita tahu infra itu di gara-gara brand, IDX Basic itu ada TPIA, terus ada aman yang turun juga gitu ya. Terus di apa lagi? Energi itu ada cuan ya di sini. Jadi memang emiten-emitennya yang rada rada gede. Sebenarnya sih di emiten yang lainnya rada cenderung lebih stabil ya gitu. Cuma ya sebenarnya kalau kalian perhatikan LQ45 aja tuh udah cukup menarik karena LQ45 itu pergerakannya nggak mungkin hari ini naik besok turun, pasti akan ada satu pergerakan siklus ya. Nah, pergerakan siklus itu akan kelihatan. Ya, energi Champions di pompa banyak banget. Bener. Jadi siklus dari LQ45 itu harusnya memang akan ada kelihatan gitu. Jadi dia nggak akan ada mix geraknya terlalu volatil banget, harusnya nggak. Tapi geraknya itu akan cenderung lebih smooth. Jadi kalau kalian lihat, oke, sekarang yang fasenya uptrend, cyclicals dan finance, ya. Tapi tadi gue bilang ada yang cukup menarik kan, yang dekat-dekat area bawah gitu ya. Contoh seperti industrial, ya, terus ada non cyclicals juga gitu. Lalu apa tadi? Nah, yang sektor-sektor yang cukup bawah gitu ya, kalian bisa spekulasi untuk ngambil itu di area bawahnya gitu. Untuk apa? Betting ini tuh udah cukup dalam. Nah, kalau dia nanti break new low ya tinggal exit. Tapi sekalinya nanti uptrend dan dia masuk ke tabel fase uptrend ya harusnya akan cenderung lebih enak gitu. Oke, ada pertanyaan. Inko kalau divestasi dan mayoritas diambil oleh pemerintah, apakah kabar bagus? Mengapa Inko sebagai perusahaan asing jarang bagi dividen? Kalau sudah mayoritas punya pemerintah, apakah bakal sering bagi dividen? Oke, terkait divestasi dan mayoritasnya pemerintah, sebenarnya apakah bagus apa enggak? Sebenarnya, kalau gua lebih seneng emiten itu swasta, pastinya. Kenapa? Karena tujuannya untuk cari profit gitu. Terus pertanyaannya, kenapa Inco nggak bagi dividen? Karena Inco itu secara laporan keuangan nggak cuan gede gitu. Inco itu secara laporan keuangannya ya cuannya nggak gede. Kelihatan gede, kenapa? Karena memang tahun 2021 sampai 2023 kebetulan harga nikelnya cenderung naik, tapi kan belakangan udah mulai turun ya harga nikelnya. Jadi mungkin ya akan turun. Nah, sebenarnya kalau ditanya nggak bagi dividen kok. 2022 kemarin bagi dividen. Hmm. Pembagiannya 2023, tahun lalu bagi dividen nggak ada masalah. Tapi memang di bawah tahun 2020, Inco itu jarang bagi dividen. Karena waktu itu harga nikelnya juga seperti di harga-harga sekarang dan mereka itu dipaksa untuk membuat smelter kan ya. Jadi makanya investasinya gede sehingga mereka nahan. Gitu. Nah, sekarang mau ditarik sama pemerintah, apakah bagus? Ya, kalau gue sebagai investor yang biasanya senang sama perusahaan swasta, gue nggak akan suka karena dipegang sama pemerintah. Kalian tahulah kenapa. Jadi, kalau ditanya bagus apa enggak? Ya tergantung nanti siapa yang ngurusin. Siapa jadi CEO-nya, siapa jadi direksi-direksinya gitu ya. Karena beberapa perusahaan-perusahaan BUMN itu banyak orang-orang yang nggak terlalu kompeten yang jadi direksinya. Jadi hanya titipan-titipan lah. Jadi nggak, sehingga perusahaannya itu jadi tidak terlalu terarah geraknya. Itu bukan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Ya. PTMP kenapa masuk LQ45 malah ARB ya, Chris? Ya kesempatan lah. PTMP sebelum masuk ke LQ45 ya diborong gitu. Mungkin ada orang yang udah tahu ya dia beli duluan gitu. Terus pas pengumuman oke PTMP masuk LQ45. Hari ini kan ini apa?
closing akhir bulan. Bulan depan PTMP sudah jadi LQ45. Ya, untuk fund-fund yang harus punya PTMP di portofolio LQ45-nya, ya harus beli. Nah, kesempatan yang kemarin udah beli, buang. Gitu. Nah, kalau yang seperti ini, ya gue juga nggak ngerti kenapa bursa masukin perusahaan sekelas PTMP untuk jadi LQ45. Ini yang lucu lagi, IDX High Dividend. BRPT masuk ke IDX High Dividend itu sejak kapan BRPT bagi dividennya gede gitu. Jadi ya gue nggak tahu, mungkin tunggu kalian jadi kepala B lah. Semoga lebih baik gitu. Oke, untuk di bulan depan, Februari. Februari itu kalian bisa lihat di sini. Gua sih nggak ngarepin ISG di bawah 7.100 karena secara kinerja, tolong di mute. Oke. Karena secara kinerja ISG kita masih cukup bagus. Emiten-emiten seperti bidang finance ya itu masih cukup bagus. Jadi harusnya jelek-jeleknya ISG, tolong di mute ya. Nah, jadi kalau eh, lupa jadi. Nah, harusnya ISG itu nggak di bawah 7.000 karena kinerjanya lagi pada bagus-bagusnya gitu. Terutama finance ya, karena finance itu penopang di ISG gitu. Dan kalau kita lihat emiten-emiten lain ya nggak jelek-jelek amat kok sebenarnya laporan keuangan di apa pay gitu. Jadi harusnya di sini sih masih akan cukup terjaga nih area 7.100-nya. Ya, mudah-mudahan di area support yang cukup kuat. Jadi kalau ISG turun ke area dekat-dekat 7.100, kalian cek aja emiten-emiten mana yang turunnya paling dalam, harusnya itu mantulnya juga lumayan. Gitu. Ya, terus memang ada kendala mungkin di resistance ini ya, karena emiten-emiten yang kemarin ngerek ISG-nya ke atas ini, itu kan mulai turun. Jadi akan ada emiten yang berusaha buat nahan turunnya, tapi untuk ISG naik banyak rada susah karena ya contoh kayak cuan kan turun terus gitu, terus brand juga mulai turun gitu ya. Terus nanti mungkin bulan Februari ini brand cukup menarik ya karena dia kan mau masuk ke MSCI Index. Jadi mungkin akan masih ada volatilnya tuh masih ada, nggak sampai kayak cuan bisa turun-turun terus gitu. Terus MMN mungkin juga masih cukup menarik karena isunya juga masuk ke MSCI Index gitu. Jadi dua ini masih masih cukup menarik tuh. So kalau ISG tiba-tiba turun cukup dalam ya coba cek aja mana emiten-emiten yang biasanya mantul di area-area sini. Ya, kalian bisa ngecek kan emitennya di tanggal berapa nih? Tanggal 27, 28 itu yang mantul cukup dalam tuh apa? Nah, biasanya akan cenderung cukup sama gitu. Ya, jadi bulan depan kemungkinan besar ISG masih akan cenderung di range-range ini ya, mentok-mentok di 73. Cuma gua rasa rada berat lah 73, paling di 7250 gitu. Ya, bukan berarti ketika ISG-nya naik sampai sini, terus emitennya nggak bisa naik lagi. Ya mungkin yang turun tuh tetap turun, yang naik ya tetap naik gitu. Cuma jadinya akan lebih seimbang. Ya, BBYB turun terus. Soalnya kan gue udah bilang, eh The Fed itu akan nahan suku bunga. Nah, nahan suku bunga ngaruhnya kemana? Ke perusahaan-perusahaan tech. Makanya kalau kalian lihat tadi di sektor tech itu turunnya paling dalam. Kenapa? Karena tech itu ngarepin suku bunganya turun, bukan hold gitu. Tapi kemarin kan sempat naik. Kenapa? Karena inflasi Amerika mulai turun dengan harapan adalah suku bunganya mulai diturunin. Tapi ternyata kinerja Amerika masih cukup bagus ya. Inflasinya juga kemarin nggak turun-turun banget, malah naik dikit gitu. Jadi mungkin akan cenderung di hold. Nah, ketika itu di hold ya sektor-sektor tech itu pasti akan cenderung kurang baik gitu. Makanya kalau kalian lihat even ya contoh kayak kripto juga nggak naik-naik juga gitu loh. Kenapa ya? Karena memang belum turun suku bunganya. Jadi yang berhubungan dengan tech terutama bank-bank tech gitu ya. Jadi itu masih kurang menarik gitu. Kenapa Arto bisa naik kok? Karena Arto itu ekosistemnya udah jelas. Dia punya Gojeknya sendiri. Jadi backbone-nya itu kuat. Yang lain itu masih belum kuat gitu. Kok mau tanya, apakah benar ada beberapa pihak yang memanfaatkan IPO sebagai exit
strategi, apakah ada contoh ya? Ya tujuan IPO itu buat exit, salah satunya, gitu. Jadi kalau kalian tanya, apakah memanfaatkan IPO sebagai exit? Ya bisa gitu, karena orang buat IPO ya exit gitu loh. Gue misalnya bikin bisnis nih, udah gede bisnisnya, ya gue jual kan. Jual pakai cara apa? Ya gue bisa jual ke orang lain langsung atau gue IPO-in. Terus gue bikin bisnis baru, gue IPO-in lagi. Gitu. Jadi ya harus tahu penggunaan IPO-nya itu untuk apa. Apakah untuk pengembangan atau memang ya udah selesai gitu. Mau jual aja, jual harga setinggi-tingginya gitu di IPO. Itu bisa gitu. Ya, bisa juga kayak dia IPO untuk dijual karena mau diakuisisi misalnya gitu. Kenapa? Karena kalau gua jual langsung, gua akan kena pajaknya gede. Tapi kalau gua IPO-in, gua jual saham gua, kan cuma 0,25 gitu. Murah pajaknya gitu. Jadi ya IPO pasti ada perusahaan yang memanfaatkan IPO sebagai exit strategi. Dan itu lumrah gitu, bukan hal yang kaget lagi gitu loh. Makanya milihlah perusahaan-perusahaan yang benar, milihlah perusahaan-perusahaan yang bagus, walaupun tidak semua perusahaan bagus harga sahamnya juga bisa naik cepat gitu. Tapi secara jangka panjang mereka akan naik. Nyarinya gimana? Ya rada susah karena IPO itu laporan keuangannya pasti di-set supaya bagus-bagus gitu kan, supaya laku. Kalau enggak ya ngapain IPO gitu. Ya, jadi makanya kok Kris kok jarang rekomendasiin barang-barang IPO? Ya karena sangat tricky lah, ribet lah kalau gue ngerekomendasi barang-barang IPO. Karena bukan perusahaan bagus yang naik gitu ya, tapi perusahaan yang mau naik yang naik. Gitu. Jadi rada susah ngebahasnya. Oke. Nah, buat kalian yang masih baru, kalian bisa nonton e-learning ini juga cukup bagus menurutku. Lalu ada Infostok ini juga lumayan oke, gitu ya. Nah, rekomendasi mingguan sekarang gua cuma siapin cuma 2 minggu belakangan doang, sama MMU juga cuma 2 bulan belakang doang. Sisanya gua akan langsung apa di private videonya supaya nggak ngeganggu video-video yang lain. Mudah-mudahan bisa bikin video yang lain lebih banyak gitu. Jadi bisa ada masuk ke e-learning-nya lagi. Kok mau tanya, Temas, apakah aman untuk investasi? Karena kinerja sejak 2020 membaik secara fundamental, rasio baik sekaligus juga rajin bagi dividen. Ya gini, sektor kapal memang lagi bagus-bagusnya sekarang. Kalian bisa lihat kinerjanya bagus. Iya, benar gitu loh. Cuma kan permasalahannya adalah apakah ini memang sudah masuk ke area bagusnya atau fluktuatif gitu. Kalian harus tahu kinerjanya Temas itu dia ngangkatnya apa ya. Dia eh, pelayarannya di ngangkut minyak atau ngangkut logistik orang barang belanja atau ngangkut batu bara. Nah, kalian harus tahu gitu. Kenapa? Karena untuk bisa sustain, ya dia harus punya ekosistem yang cukup kuat gitu. Jadi kalau dia ngangkatnya barang-barang orang shopping online ya bagus. Tapi kalau dia ngangkutnya batu bara, harga batu bara lagi turun, ya nanti ke depan project untuk pengiriman-pengirimannya pasti tambah dikit sehingga nanti labanya turun. Ketika nanti laba turun ya harga saham pasti turun gitu. Sekarang bagus, ya memang bagus gitu karena memang lagi bagus-bagusnya gitu. Tapi apakah tetap sustain? Makanya kalau ngomongin invest itu gua nggak bisa ngomong sekali ini doang gitu karena ini adalah hal yang harus kalian pantau terus-menerus gitu. Apakah tetap jalan bisnisnya apakah enggak. Jadi kalau ngomongin sekarang ya rada susah ya gitu. Kecuali kalian punya basicnya, kalian bisa tahu baca laporan keuangannya gimana, bisa ngecek perusahaannya gimana gitu. Makanya better kalau yang mau belajar invest sekalian, dalemin sekalian, better Road to 1 billion tuh ikutin gitu. Paling belajar 1 tahun, yang mudah-mudahan dari situ jadi ngerti, jadi bisa analisa sendiri. Gua harap sih gitu. Gitu. Karena bisa jadi tahun ini bagus, tahun depan belum tentu bagus kan gitu. Ya. Tapi kalau kalian bisa punya dasar, punya modal buat bisa analisa sendiri dan jagain sendiri, itu adalah bekal buat kalian untuk ke depannya. Kok SMDR bisa buat akhir tahun dengan harga sekarang? Ya harusnya masih cukup menarik ya dengan harga minyaknya masih di atas, terus kapal-kapalan juga rate-nya masih tinggi. Jadi harusnya sih masih cukup menarik gitu.
Cuma, ya kalian bisa lihat kan tadi, sektor transportasinya memang lagi ngedrop gitu. Ya SMDR-nya balik ke harga support lagi, tapi kalau diperhatikan di sektoralnya SMDR kan kelihatan sektoralnya transportasi ini kelihatan nih, ini bottom, nah ini belum bikin new new low. Kalau kalian mau masuk, kok gue mau ngetes SMDR ya silakan, selama ini nggak bikin new low ngebreak begini masih bisa di hold gitu. Tapi kalau dia ngebreak ke bawah ya better keluar dulu karena kita nggak tahu turunnya bisa sampai mana gitu. Imas masih bagus nggak? Ya kalau kalian view-nya buat jangka panjang ya silahkan. Cuma ya itu makanya untuk bisa ngomongin tentang jangka panjang, mungkin gue bisa bilang, oke, sekarang bagus, tapi belum tentu ke depan bagus. Dan belum tentu juga pemahaman kalian bisa sama kayak pemahaman gua, gitu. Mungkin contoh deh, jasa marga, ya. Mungkin dari kalian gue yakin nggak banyak yang masih nge-hold jasa marga. Tapi gue megang jasa marga yang dari 3.000 itu, gue masih hold sampai hari ini, sampai di 5.000 gitu. Anak-anak road to 1 billion semua tahu. Dan semua tahu di portofolio itu ada jasa marga karena gue kasih semua gitu ya di portofolionya. Itu kenapa? Mungkin kalau orang lain jangan kan gitu. Di sepanjangan jalan gue bikin road to 1 billion semua orang nanya, "Kok gue boleh lepas gak ya jasa marga? Udah cukup bagus." Kalian bisa lihat jasa marga itu lama tuh di area 4.700, balik 4.900, turun lagi 4.600, naik lagi 4.900. Di situ itu banyak orang bilang, "Kok ini gue lepas dulu aman lah ya. Soalnya gue udah cuan 20%, gue udah cuan 30%." Ya gue bilang, "Ya kalau menurut kalian bisa aman, mau exit ya silahkan exit. Gue nggak bisa nahan gitu." Tapi semua tahu portofolio gue itu gue masih megang SMDR. Kenapa? Karena sorry, bukan SMDR, Jasa Marga. Karena view-nya memang masih cukup bagus gitu. Dan itu gue selalu bilang ke anak-anak Roto Mobilian. Dan gue selalu kasih tahu kenapa alasannya gue hold Jasa Marga. Kenapa gue nggak jual. Kemarin gue udah bilang ke mereka, gue rasanya mau jual deh Jasa Marga. Kelihatannya udah cukup bagus. Tapi setelah dicek-cek, kita baca laporan keuangan, nggak usah deh, kita tahan dulu. Kita lihat geraknya masih kayak gimana gitu. Dan akhirnya hold gitu sampai sekarang. Jadi kalau kalian tanya, kok Imas gimana? Ya, kalau menurut kalian Imas cukup menarik di mata kalian, ya silakan hold gitu. Tapi menurutku Imas untuk diinvest jangka panjang nggak menarik itu. Gua hanya akan masuk Imas kalau grafiknya bagus gitu. Ya, karena ya ada banyak alasan gitu. Karena pergerakannya cukup volatil, karena dividennya juga masih belum kelihatan, karena dia kelihatannya turn around tapi apakah pasti turn around gitu ya. Jadi rada masih banyak pertimbangan yang membuat IMAS itu menurutku masih belum oke. Tapi kalau nanti grafiknya bagus gue masuk, ya gue pasti akan masuk gitu. Apakah laporan keuangan BRIS akan bagus melihat BBCA dan kakak laba terus naik juga? Ya, gua rasa BRIS untuk ukuran bank baru syariah sih harusnya akan bagus ya karena eh, apa nasabahnya kan pasti juga banyak tuh yang gue mau buka bank syariah gitu. Terus juga jadinya secara kinerja nggak susah lah BRIS itu buat naikin kinerjanya gitu. Dan ya namanya bank di Indonesia ya lu kalau mau jadi kaya raya ya lu harus punya bank kan gitu. 10 orang terkaya di Indonesia kayaknya punya bank gitu rata pasti ya, yang 10 besar itu ada bisnis banknya gitu ya. Jadi itu udah tahu oke bank itu salah satu bisnis yang paling menggiurkan di Indonesia. Oke, eh sampai di sini MMU ya. Thank you yang udah nonton MMU sampai akhir. Semoga penjelasan gua kali ini bisa bantu kalian untuk cuan di bulan-bulan depan. Intinya adalah kalian harus tahu tren. Ketika fasenya downtrend, ya udah jangan dilawan gitu. Kalau mau spekulasi buy, boleh spekulasi buy jaga bawahnya, tapi harus disiplin secara ketat. Once dia break new low, exit. Karena berarti spekulasinya gagal. Jangan malah break new low, ya udah deh, nahan deh. Wah, itu bisa turunnya dalam banget. Contoh kayak BRPT. 1.700 turun 1.500. Kita kan ada pernah ya, tes masuk 1.500. Break kan di bawah 1.500 kan. Ya udah exit gitu. Kalau kalian nggak break di bawah 1.500, kalian nggak exit, sekarang 1.000, kalian minusnya bisa 30-40% dan itu sakit. Nggak tahu bisa balik lagi apa enggak gitu. Jadi kita boleh nakar
harga saham itu udah bottom apa belum gitu ya. Tapi ingat harus disiplin. Tapi kalau fasenya uptrend, ya kalian tinggal jagain trennya. Selama dia masih naik gitu ya, selama penurunannya belum patah, ya udah masih bisa ditahan. Oke, sip. Thank you semuanya untuk MMU bulan ini. See you di bulan depan dan semoga cuan.